pagi teman-teman ya? Pagi ya? Oke. Ini saya merasakan malam bukan karena gelap, tapi karena dingin teman-teman. Jogja sedang dingin, tapi semoga hati kita tidak dingin teman-teman ya. Nah, perkenalkan, nama saya Ajiwan Hindradi, biasa dipanggil Ajiwan atau Aji. Tapi saya nggak mau dipanggil polisi teman-teman ya, apalagi dipanggil KPK. Setelah ini saya tidak mau diciduk juga, karena pasti ciduknya patah, karena badan saya besar. Ya teman-teman, saya itu kata orang-orang, kata teman-teman saya itu orangnya penakut teman-teman. Kata orang-orang saya itu orangnya jeri, apa-apa takut, kemana-mana takut gitu ya. Tapi sebenarnya enggak teman-teman. Saya adalah orang yang sangat pemberani. Gimana enggak berani teman-teman? Semua orang-orang penting, presiden, bupati, gubernur, wali kota, gubernur DIY yang baru, enggak ada ya? Gubernur DIY itu aja sih ya. Iya, semua orang itu termasuk orang-orang penting itu hanya saya pandang sebelah mata teman-teman. Gimana nggak berani saya? Semua orang loh saya pandang sebelah mata. Karena memang mata saya itu cuma sebelah teman-teman ya. Tapi teman-teman jadi bisa difabel itu enak loh teman-teman. Enak bener. Mau nyobain nggak teman-teman? Kalau mau nyobain kayaknya itu teman-teman panitia ada voucher untuk mencoba jadi disabilitas sehari semalam selama acara ini. Nanti bisa hubungi panitia untuk mencoba menjadi disabilitas ya teman-teman. Nah, kenapa saya bilang disabilitas itu sangat enak teman-teman? Karena meskipun semua orang penting itu hanya saya pandang sebelah mata. Tapi tahu nggak teman-teman? Orang-orang penting itu pemerintah termasuknya itu kalau menyebut kita itu saudaranya teman-teman. Coba aja dengar sambutan dari bapak-bapak itu. Sebagai pemerintah kita harus menghormati saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Itu kan mereka menganggap kita saudara teman-teman. Tapi meskipun saya aneh ya, meskipun mereka itu menganggap kita saudara, meskipun mereka itu ya masih anggap kita dekat gitu, tapi kok ya sampai hari ini keberpihakan kepada teman-teman disabilitas itu belum ada teman-teman. Keberpihakan ke teman-teman difabel belum ada, belum maksimal gitu ya. Bener nggak kira-kira teman-teman? Nah, keberpihakannya belum maksimal. Masih banyak teman-teman disabilitas yang masih hidup rentan di bawah garis kemiskinan, tapi mereka tetap survive. Walaupun mereka tetap survive, tapi pemerintah nggak memperhatikan. Karena apa? Karena tidak ada dukungan, tidak ada bantuan. Lah kok saya itu heran teman-teman. Akhir-akhir ini ada wacana dari pemerintah untuk membantu, untuk memberikan bantuan kepada korban judi online. Ya ampun, korban judi online loh dibantu, disabilitas nggak dibantu. Ini konoha gitu ya. Saya khawatir teman-teman, kalau ini diterus-teruskan, kalau program itu berjalan, itu banyak teman-teman kami yang disabilitas malah terjun ke judi online ya. Nah, gimana ya? Jadi difabel itu susah, jadi disabilitas itu hidupnya miskin. Kalau judi online kan bisa gacor ya. Kalaupun nggak gacor, apa-apanya nanti dapat bantuan dari pemerintah. Nah ini kan aneh ya teman-teman ya. Terus juga jadi disabilitas itu masih banyak orang-orang yang menstigma kami sebagai sisi yang negatif. Masih banyak orang yang misalnya orang-orang tua tuh, ibu-ibu misalnya memberikan contoh pada anaknya itu termasuk memberikan stigma negatif pada kita. Tadi malam teman-teman, saya itu jalan-jalan ke Malioboro sama teman saya, sama ponakan saya. Kita bertiga jalan-jalan di Malioboro. Nah kok ketemu ibu-ibu bawa bocil. Ibu-ibunya itu bilang, "Dek, itu omnya kasihan ya, nggak bisa melihat
jalannya pakai tongkat. Makanya kamu kalau main HP jangan lama-lama. Kalau nonton TV jangan deket-deket. Nanti mata kamu sakit kayak omnya itu nggak bisa melihat. Itu kan dari kecil udah ditanamkan stigma negatif ke disabilitas teman-teman. Ada lagi itu ibunya juga komentar ke teman saya. Tuh, omnya juga kasihan, dia nggak bisa jalan. Makanya kamu kalau main bola hati-hati, kakinya dijaga. Ntar kalau kamu main bolanya sembarangan, nggak bisa jalan kayak temannya itu, kayak omnya itu. Nah, saya tuh sebel teman-teman ya. Saya dan teman saya itu sebel. Terus kami ke minimarket, ke Indo, tit gitu ya. Nah, kami masuk ke Indo, tit, itu kok ketemu ibunya lagi. Masya Allah. Ini dari sekian banyak orang di Malioboro loh, ketemu ibunya terus ini kan ujian berat ya gitu. Ketemu ibunya lagi. Nah, ibunya itu kok yang di dalam lagi marah-marah teman-teman. Marah-marah di kasir. Karena apa? Karena dia beli susu kotak, beli susu yang, nah ngerti kan? Beli susu yang ada di rak itu tapi nggak dingin. Marah-marah ibunya selama marah-marah ke kasir. Pokoknya susu ini gimana caranya harus dingin. Gimana caranya saya nggak mau tahu susunya harus dingin baru mau saya bayar. Nah, wah momen ini teman-teman sangat wow gitu ya bagi saya. Saya bilang sama ponakan saya, nah sini om bilangin, kamu kalau sekolah yang pinter ya, kalau nggak pinter jadi goblok tuh kayak ibunya. Udah marah-marah, goblok lagi ya. Makanya itu kamu kalau sekolah yang pinter ya ayah, jangan kayak ibunya itu gitu. Nah, bapak saya itu 1 bulan yang lalu habis naik haji. Nah, karena sudah sampai Indonesia, saya kasih selamat dong, Pak, selamat ya, sudah jadi haji, sudah jadi satu alma mater sama Haji Torik. Gak apa-apa Pak, Bapak umurnya 60 tahun lebih baru naik haji, sementara Haji Torik 2 bulan sudah naik haji. Biarpun kalian beda, tapi kalian masih satu alma mater kok. Besok bikin reunian ya Pak sama Haji Torik. Ada cerita lagi, saya jadi ingat. Saya itu punya paman teman-teman. Paman saya itu dari MK, tapi bukan MK yang sana ya, ini lain ceritanya. MK-nya ini Madukismo. Kalau orang-orang Jogja pasti tahu Madukismo itu pabrik gula yang sangat legendaris. Nah, paman saya itu kerja di Madukismo kan teman-teman. Kerja di Madukismo tapi sudah selesai, kerjanya sudah selesai, sudah mau resign lah gitu. Nah, saya itu di WA sama paman saya, Wan, kamu kesini ya, bantuin om beberes kantor, beberes ruangan om. Wah, saya langsung girang, oh iya om siap. Bukannya girang apa-apa, tapi saya girang karena saya punya keponakan. Saya bilang dong sama keponakan saya, nak, besok om kasih mainan ya, om kasih Tamiya, om kasih apa itu mobil-mobilan. Karena om mau beberes ruang kerja Pak D, saya bilang gitu. Nah, ternyata setelah saya beberes, saya nggak menemukan tuh satupun mainan di sana. Saya kecewa, keponakan saya kecewa. Semoga teman-teman semuanya kecewa. Jadi teman-teman, saya itu termasuk disabilitas low vision ya teman-teman ya. Low vision itu orang dengan penglihatan terbatas atau tadi bahasa kerennya low vision. Tapi teman-teman, kata orang-orang, saya juga low profile. Dilalahnya kebetulan dompet saya itu tipis teman-teman. Makanya saya sering dibilang low budget. Ya, selain low budget, mantan saya itu kemarin ketemu saya teman-teman. Ketemu saya kok marah-marah, dia bilang low gue N. Terus ada lagi kemarin itu saya jalan-jalan, tapi saya lupa jalan-jalan kemana, jadi nggak jadi cerita. Kurang lebihnya itu saja teman-teman.